setelah menerima bayi itu di dalam pelukannya, Wak, entah kenapa Halimah tuh tiba-tiba merasa terharu kali. Ada macam perasaan sayang, Wak, yang membuat Halimah ingin langsung merawat bayi itu dengan segenap tenaga dan juga kasih sayangnya. Ya Allah, merinding aku. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Rabu ini, Wak, aku akan kembali lagi membawakan satu kisah Islam tentang wanita mulia yang berperan besar dalam pertumbuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wak. Dan wanita itu adalah Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang ibu susu yang mengasihi dan juga merawat Rasulullah sejak Rasulullah bayi sampai berusia 6 tahun. Dan selain menjadi ibu susu, Wak, Halimah radhiyallahu anha ini juga berjasa dalam mengasuh Rasulullah sehingga beliau tumbuh menjadi anak yang sangat tangguh, berhati lembut dan juga berakhlak mulia. Nah, pertemuan Halimah dan juga Rasulullah bayi ini awalnya terjadi tanpa sengaja, Wak. Tapi siapa sangka ketidaksengajaan itulah yang membawa keberkahan yang berlimpah ruah bagi Halimah Sa'diyah. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu, Wak. Kalau kisah yang akan aku sampaikan ini aku rangkum dari video ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, dan ada juga beberapa informasi yang aku tambahkan dari beberapa artikel yang aku baca di internet ya. Nanti kalau misalnya ada informasi yang kurang tepat atau misalnya belum aku sampaikan di sini, kalian boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah, oke? Dan sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Kisah hidup seorang Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha ini tidak bisa dilepaskan dari kisah kelahiran Rasulullah SAW. Jadi di sini aku akan sedikit dulu menceritakan tentang kelahiran Rasulullah, Wak, ya. Nah, jadi seperti yang sudah kalian tahu, Wak, Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan seorang bapak yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, Abdullah sang ayah ini diketahui sudah meninggal dunia pada saat Rasulullah masih dalam kandungan ibunya. Dan sesaat setelah lahir, Wak, kakeknya Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad yang artinya adalah perilaku yang terpuji. Nah, setelah diberi nama oleh sang kakek, Wak, Nabi Muhammad yang masih bayi ini kemudian disusui oleh sang ibu Aminah dengan penuh sayang. Dan menurut sebuah riwayat, Wak, Aminah menyusui bayi Muhammad selama kurang lebih 9 hari. Tapi ada juga sumber yang mengatakan selama 3 hari, terus ada juga yang bilang 6 hari, Wak. Yang jelas pada saat itu Aminah radhiyallahu anha hanya sempat menyusui Nabi Muhammad selama beberapa hari aja, Wak, karena ada sebuah tradisi Arab yang harus beliau jalankan. Dan tradisi itu adalah menitipkan bayi yang baru lahir kepada ibu lain untuk disusui dan juga dibesarkan selama 2 tahun di luar kota Mekah, tepatnya di pedesaan. Nah, ada dua alasan kenapa orang tua di Mekah ini menjalankan tradisi ini. Alasan pertama, karena para orang tua di Mekah ini ingin anak mereka itu mempelajari kemurnian bahasa Arab yang kala itu memang sudah tidak murni lagi. Maksudnya nggak murni gimana nih Nadia, ini aku jelasin lah sedikit, Wak, ya. Nah, jadi pada masa itu masyarakat Mekah ini sudah tidak lagi berkomunikasi dengan bahasa Arab asli, Wak. Mereka justru bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab yang sudah bercampur dengan bahasa-bahasa asing, macam ada bahasa Persia, bahasa Mesir dan juga lain sebagainya. Percampuran bahasa itu terjadi karena kota Mekah ini selalu dikunjungi sama orang-orang dari berbagai negara kan, Wak, yang memang menjalankan ibadah haji di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Makanya apabila bayi-bayi yang baru lahir ini dibesarkan di Mekah, para orang tua ini akan khawatir anak mereka ini akan tumbuh tanpa mengenal bahasa Arab yang asli. Dan begitu juga sebaliknya, apabila bayi-bayi itu dibesarkan oleh ibu susu di desa yang jauh dari Mekah, besar kemungkinan mereka ini atau bayi-bayi ini akan menguasai kemampuan bahasa Arab yang masih murni, karena bayi-bayi itu nantinya akan dibawa pulang ke desa asal mereka. Jadi bukan disusui di Mekah lagi tuh. Nah, selain karena alasan bahasa, Wak, para orang tua di Mekah ini juga ingin anak-anak mereka itu tumbuh menjadi anak yang sangat sehat, yang sangat kuat. Dan hal itu terjadi karena ibu susu ini akan mengajarkan berbagai aktivitas yang dekat dengan alam, macam memanah, berkuda dan juga berburu. Itu tugas ibu-ibu susu ini, Wak. Nah, tradisi terkait ibu susu ini bisa dibilang sangat menguntungkan kedua belah pihak, Wak, baik untuk orang tua si bayi ataupun ibu susu itu sendiri. Kenapa? Karena para ibu susu ini akan mendapatkan upah yang sangat besar serta juga mendapatkan relasi atau persaudaraan dengan orang-orang Mekah. Nah, karena itulah, Wak, ibu susu ini biasanya akan mencari bayi keturunan bangsawan atau juga keturunan orang-orang terpandang lah gitu yang ada di Mekah, Wak. Nah, mereka ini akan mempertimbangkan bibit, bebet, bobot si bayi supaya nggak salah pilih.
memilih. Dan hal ini terjadi karena pemilihan bayi itu akan sangat berdampak bagi kehidupan mereka ke depannya. Nah, kayak gitulah kurang lebih, Wak. Jadi itulah sekilas tentang tradisi ibu susu ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke ceritanya. Nah, sebagaimana tradisi yang memang sudah ada ini, Wak, setelah menyusui Nabi Muhammad SAW selama beberapa hari waktu Nabi Muhammad masih kecil, Aminah radhiyallahu anha ini pun segera langsung mencarikan ibu susu untuk beliau. Nah, setelah beberapa saat mencari, Aminah radhiyallahu anha ini akhirnya memilih seorang wanita berakhlak mulia yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah radhiyallahu anha untuk meneruskan tugasnya menyusui bayi Muhammad. Buat kalian yang belum tahu, Wak, Suwaibah ini adalah mantan budak Abu Lahab loh, Abu Lahab pamannya Nabi, yang sudah dia beri kebebasan karena Abu Lahab ini sangat berbahagia atas kelahiran ponakannya yaitu Rasulullah SAW. Waktu itu Abu Lahab belum musuhin Rasulullah, Wak. Abu Lahab baru tahu, baru lahir keponakan barunya lah kayak gitu. Oh, dulu Abu Lahab sayang kali loh sama Rasulullah, Wak. Jadi Suwaibah ini dimerdekakan sama Abu Lahab karena dia lagi senang kali Rasulullah lahir lah gitu. Dan selain disusui oleh Suwaibah, Wak, bayi Muhammad ini juga pernah disusui oleh beberapa wanita mulia lainnya. Mereka adalah Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, Ummu Farwah radhiyallahu anha, dan juga 3 wanita dari suku Bani Sulaim yang tidak diketahui namanya memang. Nah, dari beberapa ibu susu yang aku sebutkan barusan, Wak, Halimah Sa'diyah lah ibu yang paling lama menyusui bayi Muhammad. Selain menyusui, Halimah radhiyallahu anha ini juga mengasuh bayi Muhammad dengan penuh cinta hingga beliau tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, kuat, dan tentunya berakhlak mulia. Nah, sekarang baru kita masuk ke kisahnya Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, ya. Halimah Sa'diyah memiliki nama asli Halimah binti Abu Duwaib, Wak. Beliau ini berasal dari suku Bani Sa'ad yang merupakan suku terbesar di kabilah Hawazin. Dan karena beliau ini berasal dari Bani Sa'ad, orang-orang pun akhirnya menyebutnya dengan sebutan Halimah Sa'adiyah, yang artinya Halimah dari Bani Sa'ad gitu ya. Di masa Rasulullah SAW lahir, Wak, Halimah radhiyallahu anha ini sudah menikah dan juga sudah memiliki tiga orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Suami Halimah bernama Haris bin Abdul Uzza, sementara ketiga anak beliau ini masing-masing bernama Abdullah, Anisah, dan juga Huzafah. Halimah radhiyallahu anha dan juga keluarganya tinggal di desa Al-Hudaibiyah yang berjarak kurang lebih 170 km dari kota Mekah, Wak. Nah, menurut sebuah riwayat, desa Al-Hudaibiyah ini berlokasi di wilayah padang pasir yang sangat tandus sekali, Wak. Nah, kondisi itulah yang membuat masyarakat dari Bani Sa'ad itu kesulitan dalam bercocok tanam dan juga memilih bekerja sebagai peternak kambing. Tapi karena memang tanah di desa mereka itu gersang kali, nggak subur-subur, kambing-kambing yang mereka pelihara ini ya nggak bisa tumbuh dengan baik lah, Wak. Dan sebagai akibatnya kambing-kambing itu pun nggak laku tuh dijual di pasar. Nah, kondisi itu tentu membuat masyarakat dari Bani Sa'ad termasuk keluarga Halimah, Wak, kesulitan lah itu kan untuk mendapatkan uang. Bahkan nih, Wak, ya, dibanding suku Bani Sa'ad lainnya, kondisi keluarga Halimah Sa'diyah inilah yang paling bisa dibilang sangat memprihatinkan lah gitu. Pada masa itu, Wak, mereka ini sama sekali nggak punya harta yang berharga. Yang mereka miliki hanya sepasang domba atau kambing, seekor keledai, sama seekor unta betina yang itu pun kurus sekali, Wak, gara-gara kurang makan. Nah, untuk mengatasi masalah itu, akhirnya Halimah radhiyallahu anha pun berinisiatif untuk menawarkan jasa air susu atau ASI kepada bayi-bayi yang ada di Mekah. Dan selain Halimah juga, Wak, para ibu yang ada di Bani Sa'ad juga kepikiran melakukan hal yang sama gitu. Mereka pun ingin menawarkan jasa air susu mereka untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Ibu-ibu di sana tuh kayak, oh iya kita kasih jasa air susu aja lah, kayak gitulah. Nah, berdasarkan pemikiran itu, akhirnya pada suatu hari, Wak, di bulan Rabiul Awal di tahun gajah ini, Halimah dan juga wanita-wanita Bani Sa'ad lainnya pun melakukanlah itu perjalanan ke Mekah. Pada saat itu Halimah juga berangkat sama suaminya Haris dengan menaiki seekor keledai yang cuma satu itu, yang itu pun badannya kurus sekali, Wak, dan jalannya sangat lambat. Saking kurusnya, Wak, keledai itu cuma kuat dinaikin sama Halimah seorang diri aja. Sementara Haris sang suami ini hanya bisa berjalan di sisi keledai sambil memegang talinya. Itulah mereka melakukan perjalanan sampai ke Mekah. Nah, setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan ini, Wak, Halimah dan juga Haris serta ibu-ibu lainnya ini pun akhirnya sampailah di kota Mekah. Setibanya di sana, Halimah pun bersama rombongannya langsung tua berkeliling untuk menawarkan jasa mereka nih kepada orang-orang tua yang ada di sana, termasuk pada Aminah radhiyallahu anha atau ibunya Rasulullah. Tapi, Wak, di situ mereka nggak langsung nawarin nih, waktu ketemu tuh nggak langsung nawarin. Mereka ngobrol-ngobrol dulu dengan para orang tua yang ada di sana untuk
mengetahui latar belakang mereka. Apabila profil orang tua itu dianggap baik, maka barulah itu ibu susu ini pun segera langsung menawarkan diri untuk menyusui bayi-bayi mereka, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ketika sedang mengobrol dengan Aminah, Wak, semua ibu susu itu langsung menolak menyusui bayi Muhammad. Kenapa? Karena beliau adalah anak yatim. Dengan mudahnya mereka bilang, wahai ibu Aminah, maafkan kami hanya akan mengambil anak-anak yang orang tuanya masih lengkap, kata ibu-ibu ini, Wak. Nah, mendengar penolakan itu sedihlah tentu Aminah kan, Wak. Tapi meskipun begitu, Aminah ya berusaha ikhlas lah itu, sambil dia terus berdoa bahwa insya Allah akan ada ibu susu yang bersedia menyusui bayinya. Dan ditunggu aja gitu kan. Hari pun berlalu, dan setelah mengobrol dengan banyak wanita, tetap, Wak, tidak ada seorang pun yang ingin mengambil Rasulullah yang masih bayi ini. Sebagian ibu susu itu tidak yakin kalau Aminah ini mampu membayar jasa mereka dengan layak, Wak. Karena apa? Karena kan beliau janda, takut nggak bisa bayar lah gitu kasarnya. Nah, selain juga masalah upah, Wak, mereka ini juga menganggap bayi Muhammad tidak punya latar belakang yang menguntungkan bagi status sosial mereka ke depan gitu. By the way, waktu itu tuh mereka belum tahu ya kalau kakeknya Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib, Wak. Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat terpandang, orang yang sangat dihormati di kaum Quraisy, padahal belum tahu. Nah, ketidaktahuan itulah yang akhirnya membuat mereka-mereka ini atau ibu-ibu ini menolak untuk menyusui dan juga mengasuh bayi Muhammad. Nggak mau lah, yang lain aja lah, pokoknya kami mau ambil anak-anak yang bibit, bebet, bobotnya bagus, kata mereka kayak gitulah kurang lebih kan. Nah, sementara itu di sisi lain Halimah radhiyallahu anha juga mengalami kendala yang sama, Wak. Setelah beliau berkeliling menawarkan jasanya, tidak ada satu orang tua pun yang bersedia menjadikan beliau sebagai ibu susu dari anak-anak mereka. Padahal saat itu, Wak, hampir seluruh kawan-kawannya atau wanita-wanita Bani Sa'ad yang datang ke Mekah itu udah dapat masing-masing satu bayi, udah dapat bayi yang mau mereka susui gitu, ibaratnya udah dapat klien lah gitu. Cuman Halimah aja yang belum, Wak. Nah, melihat keberhasilan teman-temannya itu, Halimah radhiyallahu anha pun merasa sedih. Nah, menyadari hal itu, Haris sang suami pun kemudian berkata, wahai istriku, wahai Halimah, ada nih bayi laki-laki yang belum mendapatkan ibu susu karena memang dia anak yatim. Ambillah bayi itu, barangkali kehadirannya membawa kebaikan bagi kita, kata Haris. Maksudnya ini bayi Nabi Muhammad, Wak. Nah, mendengar ucapan sang suami, Halimah nggak langsung mengiyakan tuh, Wak. Beliau berpikir itu sejenak kan, aduh gimana ya. Sampai akhirnya beliau bilang, baiklah suamiku, aku akan mengambil bayi itu. Daripada kita pulang dengan tangan kosong kan, udahlah nggak apa-apa, ambil aja gitu kan. Nah, setelah berkata demikian, Halimah pun segera menemui ibu Nabi Muhammad yaitu Aminah dengan ditemani suaminya. Setibanya di sana, Halimah pun langsunglah menyampaikan keinginannya untuk menjadi ibu susu bagi Nabi Muhammad. Nah, mendengar tawaran itu, Aminah pun ngerasa senang kali, Wak, dan dia pun langsung lah itu menyerahkan bayi Muhammad kepada Halimah. Dan setelah menerima bayi itu di dalam pelukannya, Wak, entah kenapa Halimah tuh tiba-tiba merasa terharu kali. Ada macam perasaan sayang, Wak, yang membuat Halimah ingin langsung merawat bayi itu dengan segenap tenaga dan juga kasih sayangnya. Ya Allah, merinding aku. Halimah juga berjanji akan mengembalikan bayi Muhammad pada saat beliau ini sudah berusia 2 tahun. Aminah pun mengiyakan dengan perasaan yang sangat senang. Dan setelah membahas kesepakatan itu, Halimah radhiyallahu anha pun dan juga suaminya berpamitan pulang. Nah, pulang lah ini mereka. Pada saat akan menempuh perjalanan pulang, Wak, nggak nunggu lama, mereka langsung mendapatkan suatu keberkahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, Wak. Seiring waktu, keberkahan itu juga terus bertambah, bahkan menjadi semakin berlipat-lipat selama mereka mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa aja keberkahannya? Masuk. Nah, jadi nih, Wak, baru aja nih keluar dari rumah Aminah, mau naik keledai tadi sambil mengendong bayi Muhammad. Keledai yang tadinya lemas sekali itu kan, lemas sekali, nggak ada tenaga tuh, tiba-tiba bertenaga, Wak. Dia nih mampu berjalan tegak seolah tidak terbebani dengan beban yang ada di punggungnya. Nah, melihat perubahan itu, Halimah pun kemudian langsung bilang lah ke suaminya yang waktu itu lagi ada di sebelah nih, nuntun kan. Suaminya nggak berani naik karena keledainya kan pertama lemas sekali. Langsung bilang, suamiku, aku merasa keledai ini kok tiba-tiba jadi kuat ya. Kamu sadar nggak? Nah, mendengar pertanyaan itu, Haris yang tadinya berjalan mendadak menghentikanlah langsung langkahnya. Beliau juga amati nih keledai ini. Iya, wah istriku, aku juga melihatnya.
keledai ini tampak sangat kuat dibanding biasanya, kata Haris, Wak. Akhirnya dengan perasaan yang kaget sekaligus juga takjub ini, Haris pun dengan berani menaiki juga tuh ke punggung keledai untuk memastikan nih. Dan kalian tahu, begitu beliau naik, secara tiba-tiba keledai itu bukannya jalan, Wak, berlari kencang seolah-olah dia mendapatkan kekuatan yang besar. Betulan berlari keledai itu. Dan saking kencangnya keledai itu berlari, Wak, mereka akhirnya sampai di rumah lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Mereka duluan nyampe dari ibu-ibu yang lain tuh. Dan setibanya di rumah pun mereka lagi-lagi dikejutkan dengan keajaiban lainnya, Wak. Dimana pada saat itu, kalian ingat kan, mereka kan cuma punya satu unta, itu pun unta betina kan. Unta betina milik mereka yang kurus kali ini tiba-tiba memiliki kantong susu yang terisi penuh, Wak. Langsung penuh. Melihat itu, Haris pun segera langsung memerah susu-susunya dan langsung menjual susu-susu itu ke pasar. Saking banyaknya uang yang dihasilkan dari satu unta betina ini, Wak, Haris itu langsung mampu membeli seekor unta baru, unta jantan, Wak. Dari hasil uang tuh langsung bisa beli unta. Sehingga apa? Mereka punya sepasang unta, ada yang betina, ada yang jantan. Nggak sampai di situ aja, lagi-lagi keberkahan juga terjadi lagi, Wak. Sepasang ekor unta itu berkembang biak. Pesat kali berkembang biaknya hingga menghasilkan berpuluh-puluh ekor anak unta. Dan selain unta juga nih, Wak, ya, kambing milik mereka juga beranak pinak. Itu pun anak-anak itu gemuk-gemuk dan tentunya laku keras buat dijual. Dan hanya dalam waktu singkat, Wak, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kondisi finansial keluarga mereka ini pun berubah drastis. Dari awalnya kan kekurangan kali ya kan, sekarang menjadi sangat berkecukupan. Nah, perubahan itu langsung membuat masyarakat yang ada di Bani Sa'ad itu langsung takjub, sekaligus juga penasaran. Kok bisa ya keluarganya Halimah jadi sekaya ini? Apa yang sudah mereka lakukan nih? Tapi di sisi lain, kekayaan itu tidak lantas membuat Halimah dan juga keluarganya menjadi sombong, Wak. Mereka tetap rendah hati karena mereka tahu kalau semua harta yang dimiliki sama mereka ini adalah titipan dari Allah melalui perantara bayi Muhammad. Semakin hari keberkahan yang diperoleh oleh Halimah radhiyallahu anha pun terus berlanjut, bahkan berlipat ganda. Sampailah tiba waktu di mana Rasulullah menginjak usia 2 tahun. Sebagaimana perjanjian yang sudah disepakati, Wak, Halimah harus mengembalikan Rasulullah SAW ke pangkuan ibu kandungnya. Tapi karena Halimah begitu menyayangi Rasulullah, Wak, beliau ini jadi nggak sanggup gitu loh mengembalikan anak asuhnya ini. Nah, karena perasaan itu, Halimah pun segera pergi nih ke Mekah untuk bernegosiasi dengan Aminah radhiyallahu anha. Setibanya di Mekah, Halimah pun segera langsung menemui Aminah dan mengutarakan tuh maksud kedatangannya kan. Dengan jujur beliau berkata, "Wahai Aminah, sebenarnya memang tugasku untuk menyusui anakmu sudah selesai. Tapi bolehkah aku mengasuhnya selama beberapa tahun lagi ya Aminah? Aku tidak bisa membayangkan apabila harus terpisah dari Muhammad," kata Halimah kayak gitu, Wak. Nah, mendengar pertanyaan itu, mendengar penawaran itu, bukannya menolak, Wak, Aminah justru mengiyakannya dengan senang hati. "Wahai Halimah, aku izinkan kamu untuk menjaga anakku sampai kamu merasa cukup. Terima kasih juga karena kamu sudah merawatnya dengan baik ya," kata Aminah kayak gitu. Wah, dengar jawaban itu senang lah itu Halimah kan, berterima kasihlah dia, dan dia pun langsung pulang dengan hati yang sangat gembira. Nah, sejak hari itu, Wak, Halimah pun akhirnya kembali mengasuh Rasulullah SAW hingga Rasul menginjak usia 6 tahun. Awalnya Halimah pun masih belum mau ngembaliin Rasulullah, Wak, ke ibunya. Tapi pada suatu hari ada sebuah kejadian tidak biasa yang menimpa Rasulullah SAW. Nah, kejadian itulah yang membuat akhirnya Halimah berhenti mengasuh Rasulullah dan mengembalikan beliau kepada sang ibu. Jadi ini ceritanya, pada suatu hari Halimah ini lagi masak, Wak, di rumahnya, sementara Rasulullah sedang bermain di luar rumah bersama dengan anak-anak Halimah yang lain. Terus nggak lama kemudian Halimah didatangi nih sama Abdullah, anak pertama yang laki-laki itu. Wajahnya pucat, Wak. Abdullah langsung bilang, "Wahai ibu, saudaraku Muhammad sudah dikeroyok sama 2 orang yang tidak dikenal, ibu. Dia jatuh tidak berdaya dan seluruh badannya penuh luka," kata Abdullah kayak gitu kan. Nah, dengar hal itu ya paniklah Halimah kan. Kok bisa? Sekarang ada di mana Muhammad? Antarkan ibu ke sana," kata Halimah kan. Dengan segera Abdullah pun langsung lah itu mengantarkan Halimah ke lokasi di mana Rasulullah sedang terjatuh. Nah, setelah ketemu, Halimah pun kemudian bertanya lah dengan khawatir, "Wahai anakku Muhammad, apa yang sedang terjadi? Siapa orang yang sudah ngeroyokin kamu?" Rasulullah jawab, "Wahai ibu, telah datang kepadaku 2 laki-laki yang menjatuhkanku ke tanah. Mereka lalu membelah dadaku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam dari dalam tubuhku. Dan setelah itu mereka menutup dadaku kembali dan berlalu pergi." Itu kata Nabi Muhammad, Wak. Nah, mendengar penjelasan itu
terkejut lah Halimah, kan gak percaya juga. Ada yang belah dada anakku. Beliau pun langsung lah itu kan ngecek ke dadarnya Rasulullah, Wak. Dan ternyata memang betul ada bekas luka yang jahitannya sangat besar ada. Nah, kejadian tidak biasa itu tentu ya bikin Halimah jadi ketakutan kan, Wak. Beliau khawatir Rasulullah SAW tidak aman apabila tetap tinggal bersamanya. Nah, karena itulah Wak, Halimah pun akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah SAW kepada sang ibu kandung, yaitu Aminah yang ada di Mekah. Tanpa disadari oleh Halimah radhiyallahu anha, Wak, ternyata peristiwa tadi itu loh yang dadanya Rasulullah itu kebelah itu adalah peristiwa di mana malaikat Jibril mensucikan hati Rasulullah dari segala penyakit hati. Dan juga sejak kejadian itu Rasulullah pun tumbuh menjadi anak yang berhati suci dan berperilaku mulia. Nah, peristiwa tersebut lah yang menandai cikal bakal diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul terakhir yang membawa ajaran kebenaran di muka bumi. Peristiwa itu waktu masih diasuh sama Halimah. Dah lah kan, akhirnya singkat cerita setelah mengembalikan Rasulullah SAW, Halimah pun tidak pernah lagi bertemu dengan beliau, dengan Rasul. Bertahun-tahun pun berlalu sampai tibalah masa di mana Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul nih dan juga menyebarkan ajaran Islam. Nah, mengetahui kabar itu, Halimah radhiyallahu anha pun bersama suaminya segera langsung menemui Rasulullah dan menyatakan ingin masuk Islam langsung. Mendengar itu Rasulullah SAW merasa sangat terharu sekaligus juga bahagia, Wak. Rasulullah sendiri pun tidak menyangka nih wanita yang sempat menyusuinya pada saat bayi ini percaya dengan ajaran Islam di saat orang-orang Arab lainnya mencemooh bahkan juga menolaknya. Nah, setelah Halimah masuk Islam, Wak, memang tidak banyak riwayat menceritakan tentang kehidupan beliau selanjutnya sampai akhirnya pada tahun 630 Hijriah Halimah radhiyallahu anha pun meninggal dunia. Nah, setelah beliau meninggal, beliau katanya dimakamkan di pemakaman Baqi bersama dengan sahabat dekat Rasulullah yang lain. Dan hal itu terjadi karena Rasulullah SAW menganggap Halimah radhiyallahu anha ini sebagai salah satu wanita yang sangat berjasa di kehidupan beliau. Masya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah hidup Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, wanita yang paling lama menyusui dan juga mengasuh Rasulullah SAW pada saat masih kecil. Siapa sangka Halimah menjadi wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah di saat tidak ada satupun wanita yang berkenan menyusui bayi Muhammad karena beliau anak yatim. Ketulusan Halimah radhiyallahu anha ini diganjar pahala jariah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena air susunya mengalir dalam darah seorang rasul yang dimuliakan oleh Allah, oleh umat manusia dan juga oleh seluruh semesta alam. Masya Allah, ya Allah, aduh merinding aku. Dari kisah ini kita ini seolah diingatkan kembali untuk senantiasa bersikap tulus dalam melakukan suatu kebaikan. Karena kebaikan itu yang akan membawa kita pada hal besar yang tidak disangka-sangka. Semoga kita bisa meneladani ketulusan Halimah radhiyallahu anha, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.